eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan terakhirlah aksi nyata. Itulah merdeka itu, capaian pembelajaran. Yang kita pakai CP untuk kurikulum merdeka ini itu yang terakhir ya, yang nomornya 033. Ini sebanyak 1822 halaman. Nah, jadi di sini CP-nya sudah lengkap, mulai ada namanya Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Aset dan Teknologi nomor 033 HKR 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Jadi inilah yang diterbitkan. CP itu, capaian pembelajaran ini akan kita kembangkan, yaitu menjadi TP. Ya, TP itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang kita buat di satuan pendidikan kita itu belum tentu sama dengan tujuan pembelajaran oleh sekolah tetangga atau sekolah yang di kota. Jadi, maka kita akan membentuk yang namanya modul ajar. Itulah alurnya. Nah, itulah alurnya. Jadi kalau di ATP ini namanya juga alur tujuan pembelajaran. Berarti apa yang ada di muatan ATP, berarti di situ merupakan alur-alur kegiatan yang akan kita belajarkan sesuai dengan materi atau konten. Setelah dapat ringkasannya itu, kita kembangkanlah di modul ajar. Modul ajar inilah yang dulunya disebut dengan RPP. Kalau TP ini tujuan pembelajaran, ini indikator. Kalau kita duduk, ini indikator. Kalau di kurikulum KTSB yang maksud selama ini indikatornya ini. Indikator capaian pembelajaran. Ini KIKD, indikator, ini silabus. Masih sama ini konsepnya, nggak ada yang beda. Kalau konsep kerangkanya, inilah RPP. Makanya tadi kita sebutkan Bapak Ibu guru itu disusunnya adalah dokumen 2 dan dokumen 3, yaitu silabus dan RPP, atau disebut dengan ATP dan modul ajar. Itu dia. Kalau masalah fase Bapak Ibu, kalau kita yang sudah ikut-ikut itu sudah pasti tahu. Fase itu ada A, B, C, D, E, F. F sampai F ya Pak ya? Iya. Kalau fase, ini ada fase namanya. Fase itu ada A, B, C, D, E, F. Ini kalau A dia adalah kelas 1 dan 2. Kalau yang B nya adalah kelas 3, 4. Kalau C dia kelas 5 dan 6. Kalau D kelas 7 sampai 9. Kemudian di sini 10, di sini 11 sampai 12. Nih, E hanya satu kelas. Terus sebelum fase A ada namanya fase fondasi. Ini fondasi. Itu yang disebut dengan PAUD. Langsung ke apa nih Pak? Modul ajar atau rapor P5 apa? Jadi di situ kan di rapor P5 atau modul ajarnya ada rapor tema. Iya. Jadi bagaimana kami guru kelas menentukan tema itu untuk kelas kami? Contoh kelas bawah 1, 2, 3 temanya bagaimana orang ini dan bagaimana kelas bagaimana. Oh itu untuk P5. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau nanti kita masuk ke P5 di proyek pembelajaran itu, contoh apa? Kira-kira Pak, kami tema apa yang mau kami proyekkan? Kan
di contohnya nanti kan sudah ada muncul buku kurikulum merdeka di kelas 1 atau kelas 4 kan seperti itu. Nah, di materi konten di buku itu nanti situ bisa kita pautkan proyek apa yang cocok dengan atau yang bisa berkoneksi dengan materi contohnya kelas 1. Sama seperti kemarin di kelas 1 contohnya kita ambil, bukan harus aku kelas 1 aku harus ini, enggak bisa. Dari pilihan tema, contohnya kelas 1 kita ambil kemarin berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI, nah, seperti itu. Nah, apa yang cocok untuk kelas 1 untuk membangun teknologi berrekayasa dan teknologi membangun NKRI? Kemarin kita buat contohnya itu dari teknologi kendaraan. Tapi kalau dia masih kelas 1, kita sesuaikan dengan kompetensinya. Kira-kira proyek apa yang bisa di kelas 1. Makanya kita ambil judulnya kemarin, membuat mobil bekas dan mainan dari bahan botol plastik bekas. Nah, bekas, bukan kita beli. Nah, di kegiatan itu nanti si siswa ini akan berkolaborasi, akan saling aktif di kelompoknya untuk membentuk suatu yang namanya proyek bahan dari plastik tersebut. Jadi bukan artinya ketika kita kelas 1 tak mampu, kami masih kelas 1. Bagaimana Pak kami membuat proyek? Namanya juga masih kelas 1, belum mampu membuat bahan-bahan. Nah, jadi itulah kurikulum merdeka ini. Artinya kita membuat proyek itu pun sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan sebatas mana kemampuan anak didik itu. Bukan artinya proyek kelas 4 harus sama dengan proyek kelas 1. Tidak, tak sama. Judul boleh sama, proyek disesuaikan. Bisa saja kelas 1 dan kelas 5 sama-sama kewirausahaan. Contoh saya buat, kelas 1 kewirausahaan, kelas 5 kewirausahaan. Tapi kegiatannya apa? Proyeknya apa? Kalau dia sedang kelas 5, mungkin nanti kewirausahaannya lebih baik daripada kelas bawah. Contoh kelas 1 hanya bisa membuat agar-agar, kan simpel. Nah, contohnya siswa kelas 1 itu proyeknya adalah membuat agar-agar. Jadi kalau membuat agar-agar kan kelas 1 bisa dengan menyediakan alat dan bahan. Tapi kalau sudah kelas 5, kan bukan lagi agar-agar, ganti proyeknya kan membuat keripik. Nah, seperti itu. Padahal judul temanya masih sama, kewirausahaan. Makanya dari materi atau konten nanti dari buku merdeka itu kita sendiri kalau nanti sudah kita paham dengan materi-materinya, kita akan ide kita akan muncul sendiri cocok untuk anak saya kelas 1 atau kelas 2 apa kira-kira tema dan proyek yang akan saya lakukan. Jadi kita di sini diajak untuk lebih kreatif berpikir. Makanya sebelum kita melakukan proyek ataupun pembelajaran merdeka ini, Bapak Ibu dulu harus melakukan yang namanya penilaian diagnostik. Nah, penilaian diagnostik inilah penilaian awal pencapaiannya nanti. Artinya di situ Bapak Ibu harus lebih mengetahui sejauh mana anak ini mampu. Zaman nanti ketika kita buat penilaian diagnostiknya memang masih rendah kompetensinya, Bapak Ibu harus menyesuaikan pembelajarannya. Zaman-zaman nanti kalau kita tidak lakukan itu, maka itulah yang akan terjadi selama ini. Kita tidak pernah mengetahui kemampuan anak didik kita, langsung kita masuk ke materi, amburadul materinya. Makanya nanti ada siswa yang ada yang bermain-main di belakang, ada yang merenung, ada yang pikirannya ke kantin, seperti jadinya. Karena materinya itu memang belum mengenali hatinya, belum tepat untuk dirinya sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melaksanakan PBM atau proyek itu, tolong disesuaikan sesuai dengan kompetensi anak didik kita. Bukan proyek yang dipaksakan, bukan konten atau materi yang dipaksakan, tapi konten dan proyek yang sesuai dengan anak didik. Itunya yang akan kita laksanakan di lapangan. Jadi
kompetensi yang ingin atau capaian pembelajaran yang diharapkan oleh kurikulum itu pada akhir fase. Kita ambil yang fase B lah. Ini semua ini. Ini capaian pembelajaran. Kelas 1 itu sudah bisa bertanya, Pak. Gitu dia. Pada akhir fasenya nanti, ya, tentang apa yang pada dirinya maupun kondisi di lingkungan rumah. Berarti si kelas 1 atau kelas 2 ini sudah harus bisa bertanya dengan situasi lingkungannya. Itulah pinjauan ilmunya nanti. Nah, kalau dia IPAS, mana IPAS ini? Kalau fase B, ini dia. Ini fase B, berarti kelas 3 4. Peserta didik menganalisis. Nah, di sini dia sudah bisa menganalisis hubungan antara bentuk secara fungsi bagian tubuh pada manusia. Ya, ini contohnya nanti materinya tentang kalau dia di tumbuhan, ini adalah organ tumbuhan, semuanya dari akar, batang, mengidentifikasi serta fungsinya. Nah, materinya. Kalau kelas 5-6, ini dia fase C. Ini fase C. Ini berarti kelas 6. Ini tuh IPA ya, IPA dan IPS. Peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar dan alat media. Berarti di sini kalau kelas 5-6 sudah menggambar, membuat simulasi, sudah membuat praktek. Nah, contoh, sebutkan. Kalau di kelas 3 tadi, ini ya contohnya. Kalau di kelas 3, kelas 4 dia tadi hanya masih memilah tumbuhan, contohnya akar, daun, buah, batang, kan gitu. Nah, baru fungsinya daun itu apa? Kalau di kelas 6, apa materinya? Kan sama ini. Materinya adalah fotosintesis. Dari mana? Dari daun. Naik lagi materinya. Kayak gitu ya. Kalau di SMP atau SMA nanti fotosintesis berdasarkan apa? Rumus kimia. Padahal konsepnya masih IPAS, dari dasar pun IPAS. Tapi muatan materinya dari dasar sampai ke SMA beda, lebih dalam dia. Nah, kalau kelas tadi masih mengenal akar, naik lagi sudah tahu bahwa daun itu fotosintetis. Bisa dipraktekkan fotosintetis sederhana melalui kaca, lampu. Karena kalau daun yang sudah putus atau sudah kering tidak akan berfotosintesis. Itu dipraktekkan, Pak. Kalau biasanya menentukan lagi rumus fotosintesis, ketahuan, Pak. Hasilnya adalah air, glukosa, kan gitu. Dimasak oleh cahaya, ada rumus kimianya. Itulah kompetensi inti kalau kita kelas dulu. Nah, kita masuk lagi pemahaman modulnya. Nih, agar nanti tahu fase itu apa. Fase A 1 2, B 3 4. Nanti kalian pikir ini fase A, berarti kelas 1 enggak. Itu memang harus mengerti. Harus tahu dan fase A itu kelas 1 kelas sekian. Nah, walaupun sama dengan contohnya tentang apa tadi, IPAS tadi, kelas 3 dan kelas 4, walaupun sama tentang makhluk, tapi ada nanti tingkatannya itu. Nah, ada. Kemudian kalau kasih waktu ini 3 pertemuan, ya, 3 pertemuan. Kalau dulu kita FTP, satu FTP 1 pertemuan. Ini langsung bisa dikonsep menjadi 3 pertemuan, 4 pertemuan. Nah, masuklah kita ke tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama adalah fase capaian pembelajaran. Nah, ini dia Bapak Ibu. Fase capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik apa? Inilah yang dari 033 tadi, yang dari sini. Nah, ini kan C, ini CP-nya Pak. Deskripsi ini adalah CP. Ini elemennya. Makanya saya isi di sini elemennya adalah pemahaman IPAS dalam kurung sains dan teknologi. Dari sini. Ini ada. Dan paham nanti Pak. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya TP, inilah yang kita buat tadi, yang saya gambar tadi kan dari CP TP. Ya, contoh tujuan pembelajarannya memahami siklus hidup makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia dan membuat simulasinya. Ini dia. Ini namanya kelas 4. Benar ini. Apa artinya 4.2 ini? Berarti ini kelas 4, tujuan kedua.
yang 4.2, 4 dengan tujuan yang kedua. 4.1 ada, siswa masih mengenal makhluk hidup, kan gitu. Supaya nggak timpang nanti apa 4.2 buat Pak kalau itu. Kelas 4 tujuan kedua. Nah, ini saya buat Bapak Ibu. Oke, sesuaikan dengan CP ini. Peserta ini dapat membuat simulasi menggunakan alat-alat bantu sederhana. Nah, kaitkan ke sini, sudah tujuan pembelajaran itu. Sampai ke sini, aku jawab. Kita harus mengerti. Ya, sangat Pak. Ya. Ya, artinya kelas 4 tujuan kedua. Saya buka di sini Pak ya. Contoh, ini dia. Makanya dulu sebelum kita nanti ke modul, maka kita nanti diajarkan untuk menganalisis yang namanya CP. Nah, contohnya adalah pemahaman IPAS. Inilah capaian pembelajaran sesuai dengan 033 tadi. Kita ambillah yang ini dari sini. Itu sih, ini kan diambil. Nah, kemudian materinya tentang apa? Nah, materinya tentang apa? Berarti judul materinya atau disebut dengan babnya. Nah, contohnya ini dari kementerian, dari badan kurikulum. Saya buat materinya tumbuhan sumber kehidupan bumi. Kemudian saya susunlah TP-nya Pak. Ini tujuan pertama, ini tujuan kedua. Yang saya buat modul ajar yang ini. Nah, Pak? Kalau TP-nya banyak itu ke bawah Pak, tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu Pak kan contoh. Pak, dua. Ya. Jadi sudah tertentu dia gitu. Kita yang buat Pak, sesuai dengan anak didik kita. Masih bisa ditambah. Bisa ini banyak. Ini kan banyak sampai 12. Bisa 10. Karena Bapak nanti akan menyusun tujuan pembelajaran itu. Bagaimana caranya supaya CP ini tuntas? Kita yang membuat tujuan pembelajaran sampai di mana? Nah, dapat Pak? Oke. Kemudian ATP, nanti ATP-nya. ATP sudah jelas. Alur tujuannya, silabusnya Bapak Ibu. Materi-materi apa dulu mau kita pahamkan? Artinya, kalau contoh sama ilustrasinya. Kalau anak-anak itu sebelum contohnya mencari luas persegi panjang kita buat kan? Contohnya tujuannya adalah siswa memahami mencari luas sebuah persegi panjang. Apakah langsung kita buat alurnya siswa mengerjakan? Contoh siswa mampu menghitung luas persegi panjang? Tidak. Jadi disitulah kita susun alur tujuannya. Yang pertama, siswa menganalisis bangun datar. Siswa menentukan sifat-sifat bangun datar. Siswa mampu menghitung jumlah rusuk siswa mengenal panjang dan lebar. Baru masuklah ke mencari luas. Itu yang disebut dengan ATP. Alur tujuan pembelajaran. Apa alurnya supaya dapat tujuan pembelajarannya itu? Tidak mungkin langsung kita ketika contohnya seperti ini. 4.2 memahami siklus hidup makhluk hidup hewan dan tumbuhan manusia, dilakukan simulasi. Langsung siswa melakukan simulasi. Kenal pun dulu. Atau ada bagian-bagian materi yang belum lekat dengan siswa. Bagaimana? Atau sudah kan ngerti kan Pak? Nah, itu lagi. Kalau nggak ngerti ditanyakan aja Pak. Ya. Nah, kemudian ini yang Bapak tanyakan kemarin. Kenapa kita? Setelah konsep utama, di sini nama pengetahuan atau keterampilan atau kompetensi prasyarat. Itu yang ditanya pertama semalam. Ya, itu yang ditanya. Apa yang kita bisa melafalkan number? Atau si anak sudah bisa melafalkan alfabet ABCD, baru bisa masuk ke kelasnya. Sama juga dengan ini modul ini.
Kira-kira apa dulu yang diketahui siswa supaya dia bisa masuk ke kelas ini? Maka kemarin saya buat kesamaan dan perbedaan antara tumbuhan dan hewan dan manusia. Berarti sebelum dia nanti masuk ke materi, setidaknya anak itu sudah mengerti apa bedanya manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Karena materinya nanti di situ ada, kalau di tumbuhan ada akar, ada tangkai, ada buah, ada daun. Kalau di manusia kan tidak ada itu. Yang di manusia tangan, kaki. Nah, disitulah harus ada syaratnya anak itu. Makanya di situ kompetensi prasyarat. Nah, iya. Artinya kira-kira apa yang dulu ilmu anak ini supaya dia bisa masuk materi ke sini? Hal apa yang didapatnya? Maka kita sampaikanlah kesamaan konsep itu kepada anak itu sebelum masuk ke proses itunya. Ini setelah persepsi. Nah, setelah persepsi ini, mungkin nanti ada anak kita yang sempat belum tahu apa bedanya manusia dengan hewan. Kalau dia belum tahu apa bedanya manusia dengan hewan, profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang memang harus kita pahami Bapak Ibu. Di sini kenapa 5 di situ Pak? Kan gitu. Kenapa 5? Baik. Profil pelajar Pancasila yang sekarang di kurikulum Merdeka Belajar ini adalah, kenapa saya buat di sini 5? Ini maksudnya dalam materi modul ajar saya ini atau dalam materi RPP saya ini hanya 5 yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dan seharusnya memang ada 6, cuma hanya 5 yang sangat berkaitan erat dengan pembelajaran saya itu. Yaitu apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu Ibu hafal itu. Ya. Kemudian, kenapa Bapak? Kenapa ini ada di sini Pak? Karena di pembelajarannya nanti si anak diajak berdoa. Nah, berarti ada kan belajar Pancasilanya, beriman bertakwa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Itulah nanti di proses pertemuan ini. Di sini. Nah ini. Nah ini dia, ini kan ada ini. Nah, berarti kenalah dia satu di profil pelajar Pancasila. Dapat Bu, Bapak? Oke. Kemudian yang kedua tadi ini apa ini? Tentang bergotong royong. Bergotong royong ini kan sudah jelas dari tujuan pembelajarannya pun membuat simulasi. Berarti di dalam proses pembelajarannya pasti ada diskusi kelompok. Gitu Pak. Kayak sudah ada namanya diskusi kelompok dalam membuat simulasi atau demonstrasi, sudah pasti orang itu gotong royong. Dari karakternya di situ sudah dapat gotong royong. Oke, itu sih kan? Kemudian mandiri, kenapa pula mandiri? Tadi ada gotong royong Pak, sekarang kenapa ada mandiri? Tadi sudah bersatu dipecah lagi. Karena di pembelajaran itu juga ada nanti tugas mandirinya. Jadi nggak hanya berkelompok. Dari sini pun tahu kita, oh berarti RPP ini nanti ada diskusi, ada tugas mandiri. Sudah dapat itu. Kemudian bernalar kritis. Kenapa di dalam nanti dalam kritis? Yang namanya simulasi orang siswa berpikirlah. Nanti kalau saya praktekkan seperti ini apa hasilnya? Nah, mungkin nanti di sini siswa diajak untuk membuat rangkuman dari kegiatan. Berarti siswa diajak bernalar kritis. Sudah dapatnya RPP itu di dalam. Cuma meletakkan merencanakan itu yang kita kadang-kadang susah mengurutkannya. Kemudian kenapa kreatif? Ya jelas kreatif Pak. Kalau sudah namanya simulasi, demonstrasi, presentasi ke depan, anak akan membuatkan hasil originalnya yang ditampilkan di depan. Nah, itu yang kreatifnya. Di sini satu lagi belum saya buat. Apa yang hilang di sini? Kira-kira apa? Ada 6 itu. Berkebinekaan global. Ya. Urutannya adalah, kalau urutan ke-6 itu, ini yang nomor 3 nih. Ini nomor 3. Nomor 2-nya berkebinekaan global. Maka apa Bapak Ibu? 1 adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2,
berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Itu urutannya. Oke Bapak Ibu, sampai di poin 3. LKS atau LKPD adalah ini disusun gurunya, diletakkan di RPP-nya atau guru belajarnya. Nanti saya tunjukkan ada LKPD di sini. Oke, nah ini dia, ini LKPD. Nih, nama kelas petunjuk. Nah, isilah kita bilang, oh ini akar, ini buah. Di sini contohnya buah, apa fungsinya? Di sini daun, apa fungsinya? Nah, ini LKPD-nya. Bukan kita Pak, kalau LKS Pak, beli Pak, enggak. LKS pada waktu proses pembelajaran. Nah, biar paham ada Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Berarti kalau di sini kalau memang ada buku lain mau ditambah paket, tambahkan, bla 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 gitu. Nah, tak ada alat, contohnya kan ada dari simulasi. Entah pakai adanya alat, contohnya torso, kit, IPA, silahkan ditulis. Nah, dia di situ. Kemudian lingkungan belajarnya di mana? Kita ambil di tugas kita, ada akar, batang, daun, buah tugas kita di sekolah. Inilah lingkungan belajarnya. Berarti di sekolah, saya kosongkan saja. Target peserta didik, kategori peserta didik, peserta didik reguler kelas 4 PASB, umum, ya, kan ini umum. Ada namanya inklusi. Nah, ada yang gini, yang ada tunanetra, SLB, kayak gitu nih tuh. Kita umum. Kan SD negeri kan umum. Siapa bisa masuk? Nah, tidak ada kesulitan dalam baru kemudian kategorinya adalah tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Berarti si anak itu tidak ada sulitnya. Ya tusi itu sebanyak. Jumlah peserta 12 orang lah pas sekian. Ini udah tak tahu lah itu. Saya jelaskan tak tahu ya Bapak Ibu. Poin 7, ketersediaan materi, pengayaan, ya kan? Untuk siswa berpencapaian tinggi. Ada siswa kita malo, pintar. Ini yang paling pintar nih. Yang pintar itu apa yang mau kita berikan? Nah, kalau yang pintar, peserta didik dengan nilai rata-rata di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan atau diberikan soal formatif tambahan. Selama ini apa yang kita lakukan? Siswa yang di atas rata-rata menunggu kawan. Itu kan Bu, Pak, yang terjadi. Jadi ini ada. Kemudian ada siswa yang tidak sampai KKM, contoh kalau dulu ketika sudah KKM kan, atau sekarang KTP. Alternatif penjelasan atau metode aktivitas dalam kurung untuk siswa yang sulit memahami konsep. Berarti di bawah KKM kan saya bilang. Apa yang dilakukan? Kalau siswa di bawah KKM atau KTP diberikan remedial kepada peserta yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Kalau dan lulus lakukan remedi. Tapi remedialnya bagaimana? Itu yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Namanya pendampingan individu PI. Itu yang contohnya ada satu siswa Pak Simbolon, yang sama namanya Pak Simbolon. Nah, dia didampingi pendampingan. Oke, ini tetap kan kalau pintar diberikan pengayaan. Kalau belum sampai ke standarnya diberikan remedial. Dalam bentuk apa? Pendampingan individu. Makanya di bulan kemarin tidak ada yang 3 kelas. Inilah dia. Oke, model pembelajaran ini adalah discovery learning. Kalau Bapak Ibu tidak tahu discovery learning, ya nanti lihat searching di Google. Ada discovery learning, ada PBL, problem based learning, ada problem project based learning, itu project. Nah, ada inquiry, ya, pembelajaran inquiry. Nah, ini pun harus Bapak Ibu paham apa fungsinya ini. Nah, kalau mau menyusun modul ajar,
Kerangkanya dari di sini Bapak Ibu, dari ini. Apa kerangkanya? Sintaksnya. Contoh, saya buka lembar baru ya, biar lebih paham. Saya buat tadi discovery learning kan, discovery learning, nih, biar lebih paham nanti Bu. Kok apa yang masuk Pak Karun? Nggak tahu saya. Tidak ada kamu itu. Iya. Sananya tadi di RPP itu. Iya, sesuai dengan sintaksnya. Kemudian apa lagi tadi sintaksnya? Identifikasi masalah ya, ini tadi identifikasi sudah kan? Ini merangsang ini. Pokoknya ada rangsang di sini. Nah ini nih. Pusat tadi ini mengenai kebutuhan sekitar. Oh ini rangsangannya. Kemudian bercerita. Lihat dulu itu. Kemudian dia ajak bercerita. Pokoknya setelah. Kemudian sintaksnya adalah kedua identifikasi masalah. Nah ini dia identifikasi masalah. Mengambil beberapa sampel, melakukan literasi, kemudian apa nih? Ini kita ajak tanya jawab. Ini kandungan RPP. Apa perlu belajarnya dari sintaksnya? Apa mau kita ambil? Kalau PBL lain pula. Namanya juga PBL, Problem Based Learning. Berarti masalah dulu diberikan. Ini masalah. Kalau discovery, arti discovery kan penemuan. Maka di sini kan sudah ketahuan orang ini mengambil bahan dari luar, dari pekarangan. Dapat dia. Pengolahan data, kelompokkan mana dia berdaun ini, mana berakar ini, itu dia kekelompokannya. Kemudian pembuktian bagaimana? Dipresentasikan di depan. Dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada akhir pembelajaran, siswa menyusun kesimpulan dari materi pembelajaran yang satu hari. Dari situlah saya buat RPP itu, dari sintaksnya di kegiatan proses pembelajarannya. Ini kan apa sih? Jenis asesmen, jenis penilaian, performa. Kenapa performa? Mungkin dia nanti ada presentasi, ada simulasinya. Kemudian di sini adalah diagnosis kognitif. Nah, ini masuk ke materi PMM, diagnosis kognitif. Ada pernah itu? Ada di PMM ini kita belajar ini. Inilah diagnosis tadi, mengetahui nilai awal siswa, kemampuan siswa ini, pengetahuan siswa. Saya kemarin, kenapa saya bilang ini? Karena materinya sudah saya lihat di aplikasi PNM. Ada nih, diagnosis kognitif. Oke. Pengaturan siswa berkelompok, metode. Nah ini nih, lain model, lain metode. Selama ini kan agak mirip kita rasakan. Kalau model pembelajaran, kalau metode, ini Bapak Ibu metode. Apa nanti terjadi di lapangan di proses pembelajaran? Makanya buat di RPP saya ada tanya jawab. Ada tadi kan? Siswa saling tanya jawab. Selama ini berarti ada pemberian materi dari si guru. Presentasi berarti pada waktu pembelajaran ada yang dipaparkan di depan. Simulasi, kalau memang ada nanti di situ di RPP itu tentang membuat simulasi fotosintesis, simulasi. Baru ada penemuan. Itulah metode. Kok ada Pak? Karena tadi siswa literasi bukunya, kan membaca buku. Tuh. Alat bahan tabel kerja siswa. Mana tabelnya? Oh ini tabelnya. Udah cukup di guru ngajar. Terus tadi disampaikan sekaligus menyiapkan secara fisik dan psikis. Jadi anak-anak kita itu Bapak Ibu harus disiapkan secara fisik. Sudah dia mulai mau belajar atau masih belum fokus sama Bapak Ibu, berarti jangan laksanakan pembelajaran. Kalau belum siap di sore itu, karena aku ceritanya nanti pasti. Nah, kesiapan psikis ini, ya, berapa orang yang pura-pura fokus, berapa orang yang miring kanan kiri, perhatikan ada. Kalau masih ada seperti itu Bapak Ibu, berarti siapkan dulu psikisnya. Mainkan goyang putar-putar. Nah, itu enaknya.
Kalau berarti kenapa? Ketika Bapak Ibu melakukan goyang putar-putar, entah apapun itu, siswa sudah senang. Kalau siswanya senang, masukkan materi. Kalau siswanya enggak senang-senang, ditolak materi itu. Itu yang masuk kurikulum ini. Makanya senang dulu siswa. Itu setelah kita persiapan untuk siswa, kesiapannya masuklah ke pendaduan. Apa saja di pendaduan. Ini kan peserta didik diajak untuk mengamati. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Ibu nanti membuat di sana materi tentang bukan yang ini, diajak kita untuk membayangkan. Oh, setelah ini aku lari ke sini dulu ya, mengambil ini. Setelah itu ke sini, membayangkannya. Tapi sesuai dengan sifat. Ini yang saya lakukan. Kalau masalah sampai inti dan kesimpulan, Bapak Ibu sudah tahu karena RBP sudah dipegang. Ya, itu sudah. Kemudian ada namanya refleksi guru. Refleksi guru adalah ini pertanyaan kunci kepada ibu gurunya terhadap pengelolaan kelasnya. Unang atau jangan habis pembelajaran tidak ada refleksi. Dulu namanya refleksi ini, refleksi ini kan? Nah, refleksi. Nah, apakah semua siswa aktif kegiatan? Cukup waktunya, berarti kita sendirilah ulang manajemen waktu. Apakah siswa memiliki hambatan? Nah, ini nanti pertanyaan untuk pribadi ibu. Buat pertanyaan itu dan salahkan ibu dan baguskan ibu bapak. Itu maksudnya. Kita bertanya, kita menjawab, kita membaguskan. Ini dia. Kemudian kriteria pengukuran asesmen, ada performa sosial tes. Kriteria kualitatif. Kualitatif nih, produk siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ini sudah tinggal kita isian ini. Ini untuk siswa. Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran? Inilah pertanyaan siswa. Anak-anak, tiba-tiba tanya, apakah kalian suka dengan pembelajaran satu hari ini? Tanya. Nah, baru, suka Pak, suka Bu. Apa yang kalian rasa menarik dari satu hari ini? Oh, tentang ini, tentang itu. Oke, berarti ada lengkap. Cara belajar yang bagaimana yang paling membantu untuk mempraktekkan pembelajaran? Nah, bisa kita tanyakan feedbacknya. Nah, ini pertanyaan untuk siswa untuk perbaikan gurunya. Yang tadi pertanyaan guru untuk guru. Yang ini pertanyaan siswa untuk guru. Nah, nilainya untuk guru. Siswa menjawab, guru yang dinilai. Oke. Kemudian kalau